di-subscribe ya, dan juga dibagiin ke teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan ngomongin ya aplikasi yang terbaru kami ya, namanya Copperlink. Nanti akan keluar ya insya Allah dalam minggu ini. Jadi buat teman-teman kita mau bicarain sebetulnya Copperlink ini apa sih? Copperlink. Nah nanti kita akan langsung tanya sama Pak Dirutnya nih. Di sini ada saudara-saudara saya, di sini ada Bu Enda. Bu Enda smile dong. Nah ini Bu Enda, direktur marketing kami. Ini ada Mbak Ane, ini ada Mbak Bella, ini ada Mbak Yohan, dan di situ ada Pak Ibnu juga ya sebagai IT kami. Di sini ada Pak Dea juga sebagai PIC kami. Nah ini langsung dengan Pak Dirut kami. Pak Dirut boleh nggak sih nanya-nanya nih? Ya boleh. Pak. Oke, mau tanyain langsung apa sih program Copperlink, apa Copperlink itu, dan apa sih jendela hati? Kita langsung tanya ya sama Pak Dirut kita. Selamat pagi Pak Dirut. Selamat pagi. Ya, ini lagi ada acara apa sih Pak Dirut nih? Kayaknya seru banget nih makanan. Ya, silaturahmi bersama aja. Oh, makan bersama. Keren ya. Pak Dirut mau tanya nih, sebetulnya aplikasi kita yang terbaru namanya Copperlink itu sebenarnya tujuannya buat apa sih Pak dibikin Pak? Yang pertama, Copperlink ini adalah satu terobosan atau inovasi baru dari Koprumnas untuk mengefisiensikan aktivitas Koprumnas yang selama ini berskala manual, ya istilahnya e-commerce biasa atau konvensional e-commerce. Nah sekarang kita akan lari menjadi e-commerce online digital. Oleh sebab itu seluruh fitur-fitur yang ada ini betul-betul akan menguntungkan bagi konsumen dan bagi cabang mandiri marketing. Kita singkat caman Copperlink. Dan dengan adanya inovasi baru ini, maka mulai hari ini ke depan setiap lokasi kita tidak ada dirlok lagi ya. Direktur lokasi tidak ada, tapi kita adakan Pimpro, pimpinan proyek, di mana Pimpro adalah 100% karyawan kami yang bukan konsumen. Dia tugasnya untuk mengawasi proyek, kontraktor-kontraktor yang mengerjakan dan melayani para konsumen-konsumen yang datang ke lokasi. Itu tahap pertama. Yang kedua, bahwa Copperlink ini juga akan membantu para cabang mandiri marketing di seluruh Indonesia untuk mengadakan transaksi-transaksi yang banyak sekali. Ada beberapa transaksi yang semuanya menguntungkan cabang mandiri marketing. Seperti bisa dilakukan di dalam Copperlink itu adalah angsuran rumah, bisa melakukan pembelian emas, bisa melakukan transaksi beli sembako dan lain sebagainya. Di Copperlink itu semua yang dilakukan selama ini di pusat kita transformasikan, kita delegasikan ke masing-masing Copperlink, caman Copperlink. Ya, jadi dengan demikian akan terjadi efisiensi dan akan terjadi satu kemudahan-kemudahan bagi konsumen untuk membeli rumah. Jadi di mana saja, kapan saja bisa langsung didatangi para caman Copperlink. Ya. Jadi kalau sekarang ada 32 lokasi, seandainya kita nanti sudah mencapai 100 lokasi, Copperlink itu akan ada di seluruh Indonesia. Belum ada lokasinya pun Copperlink bisa kita bentuk. Mantap. Ya, karena Copperlink ini memasarkannya seluruh produk Koprumnas se-Indonesia. Sambil dia menunggu lokasi baru, diadakan dulu Copperlink. Ya. Copperlink ini sebenarnya kan sebetulnya ada peluang usahanya ya. Oh iya. Bukan hanya sebagai agennya atau sebagai cabangnya aja, Ya. tapi banyak fitur-fitur tambahan juga yang nantinya bisa untuk membuka peluang usaha. Betul. Saya dengar katanya mau ada laundry Pak. Ya. Jadi di setiap kabupaten atau di setiap lokasi bisa saja nanti para Copperlink itu juga sebagai agen laundry online jemput antar, di mana semua yang ingin melondri dijemput, ditimbang, ya, dibawa ke kantor Copperlink. Nanti dari pusat
laundry online akan membawa laundry itu ke tempat pemrosesan. Ada yang selesai 1 hari, ada yang selesai 2 hari, dan ada yang selesai 3 hari. Nah, insya Allah. Dan ini merupakan income tambahan bagi Caman, cabang mandiri Copperlink. Dan banyaklah income setiap transaksi itu akan mendapatkan 5.000 setiap Caman. Bayangkan kalau 1 hari dia transaksinya ya satu transaksi 5.000, kalau 100 transaksi sudah bisa dihitung per hari. Kira-kira program Copperlink sama Jendela Hati ini kayak apa sih? Kalau tadi kan dari sisinya Pak Dirut ya, mungkin dari sisinya IT kan beda lagi nih pandangannya. Kita langsung tanyain lagi ya, langsung sama IT-nya, oke? Yuk dengan Pak Ibnu. Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini aku mau tanya-tanya nih, sebetulnya konsep daripada Copperlink sama sama satu lagi Jendela Hati nih, kira-kira Bapak selama ini kan biasa membuat IT nih, kira-kira programnya ini udah ada belum sih Pak di Indonesia atau seperti apa sih konsepnya? Copperlink sendiri sebenarnya kalau dari sisi keagenan mungkin sudah ada ya, tapi kalau untuk cara pembayaran untuk sebuah developer rumah itu memang belum ada ya, saya tahu memang belum ada, apalagi ini menggabungkan antara e-commerce, marketplace, dan juga properti. Nah ini memang belum ada, karena memang dari agen cabang pun mereka tertarik. Kenapa? Karena kita bisa bayar aksuran rumah juga, bisa jualan pulsa juga di situ. Oh, gitu. Jadi banyak ya. Jadi Copperlink ini kayak gado-gado ya? Iya betul. Jadi sih Pak peluang usahanya? Oke, kalau untuk di Copperlink mau membuka jasa pembayaran bisa, jasa pembayaran. Oh gitu. Ya, jasa pembayaran dari sisi angsuran rumah bisa, atau mungkin keperluan rumah tangga, PPOB seperti pulsa, paket data, PAM, listrik, dan lain-lainnya pun bisa juga. Terus untuk kayak toko online, kayak Shopee atau kayak Tokopedia bisa juga? Bisa juga. Untuk ojek online juga bisa? Bisa juga. Ya Allah, terus banyak banget sih. Terus udah gitu katanya saya denger nih, katanya mau ada tambahan lagi untuk laundry online? Iya, betul. Masya Allah, jadi komplit banget dong. Untuk material juga bisa, oh ya. Terus terima bangunan bikin rumah juga bisa ya? Ya Allah, jadi semuanya kalau nggak ada nih Pak. Jadi satu aplikasi bisa semua. Jendela Hati seperti apa nih Pak? Mungkin teman-teman kita juga biar pada tahu nih. Jendela Hati sendiri itu sebenarnya sosial media muslim sebenarnya. Sosial media muslim. Jadi ini tuh sebuah platform ya Bu ya. Sekali lagi saya bilangnya sebuah platform. Kenapa? Karena suatu platform itu adalah suatu bisnis yang digarap secara bersama-sama dan mendapatkan keuntungan bersama. Nah, itulah sebuah platform. Jadi tidak hanya menjual produk saja, tapi ada banyak di sana, bisa bersilaturahmi, bisa berjualan, bisa mengedukasi juga. Terus katanya bisa belajar agama juga ya? Betul. Ya, aplikasinya emang banyak banget ya fitur-fiturnya di dalam yang bikin kita jadi lebih kreatif. Jadi dunia dan akhiratnya dapat banget gitu ya. Betul. Terus kira-kira Pak untuk aplikasinya sendiri tuh apa sih ibaratnya nanti ke depannya tuh kan banyak banget menu-menunya ya yang ada di situ. Nah itu kira-kira untuk Kopurna sendiri gitu ya, itu effortnya apa sih yang aplikasi-aplikasi tambahannya itu sebenarnya sebagai apa gitu, support system atau? Sistem kita mensupport mungkin dari sisi agen cabang juga, terus para konsumen juga, apalagi Jendela Hati ini kan memang niche marketnya besar ya, jadi nggak mungkin hanya agen cabang Kopurnas juga, pasti akan bisa go internasional juga Bu. Oh, betul. Jendela Hati itu bisa kita pakai juga untuk merekrut teman-teman kita yang misalnya punya agen travel, terus yang ibaratnya mereka jualan-jualan kayak barang-barangnya syariah seperti kayak buku, yang produk-produk syariah lah, atau saya ingin mendalami agama, atau saya ingin ikut pesantren online. Jadi itu konsepnya kayak marketplace ya. Betul. Jadi kita juga bisa merekrut semua pesantren supaya dia juga bisa jualan di situ. Keren banget. Jadi emang karena semua lini rumah itu adalah kebutuhan dasar, dan juga ibadah juga keinginan setiap orang. Betul. Artinya Koprunas besok impian semua kita ada di dalam Copperlink itu. Saya pengen beli rumah tinggal pakai saldo Kospay. Betul. Saya pengen umroh tinggal beli saldo Kospay. Betul. Saya pengen nabung emas tinggal beli saldo Kospay. Sama satu lagi Bu. Sama satu lagi. Ini konsepnya buat Koprunas sendiri sebetulnya selama ini kenapa sih Pak kita pengen ngembangin di semua lini
karena kita punya pasarnya atau sebetulnya tinggal nge-link aja dan kita kepengen kalau bisa konsumen kita jangan kemana-mana karena sudah ada trust yang tinggi ya terhadap Koprumnas, terutama buat teman-teman yang mau umroh ya. Nah itu kita nanti membayarnya juga ke travel agentnya kita cash ya Pak. Jadi nanti teman-teman gak usah khawatir, uangnya aman di Cospay karena memang kita sudah ada kepercayaan dari konsumen gini loh, maksudnya kita ngasih rumah aja 200 juta cuma modal KTP aja kita percaya. Nah konsumen insya Allah sudah timbul trustnya di situ, apalagi kalau nanti yang umroh beneran pergi karena mereka nggak mungkin nggak memberangkatkan. Kenapa? Karena kita bayarnya cash. Betul. Bahkan untuk haji juga insya Allah kedepannya kita akan haji. Betul. Nah kira-kira Pak Ibnu apa nih pesan buat para milenial atau para teman-teman kita yang di seluruh Indonesia dalam mempercepat pembukaan lokasi ya. Artinya kalau kita nggak ada lokasinya di situ, kita tetap bisa buka Caman Kopling ya. Caman Koperling ya, supaya kita bisa jual rumahnya dan menjadi kantor perwakilan bayangan lah seperti itu. Kita sendiri, terutama umat muslim di Indonesia, nah bisa berinovasi lah di jendela hati ini gitu, membangun marketplace kita, membangun edukasi kita, mungkin dari teman-teman yang biasa bisnis pulsa konvensional bisa masuk ke sini, bisa jualan pulsa secara online, terus juga untuk para muslim-muslim yang sekarang masih ikut kajian muslim ya, mungkin bisa teman-temannya atau guru-gurunya itu didaftarkan ke jendela hati. Punya penghasilan dan income dari jendela hati. Ini kayaknya baru ada di Indonesia ya. Karena gini Bu, ada kasus seperti ini kajian muslim yang ternyata membernya itu ada tinggal di Paris. Oh gitu. Iya, ada yang di Turki, ada yang di Dubai, dan mereka itu biasa mengikuti kajian itu melalui streaming YouTube. Tapi di situ banyak keterbatasan lah, banyak keterbatasannya. Iya, makanya dengan adanya jendela hati ini, mereka bisa mengkonsumsi jendela hati ini. Iya benar. Jadi kita juga bisa kerjasama dengan di Timur Tengah. Keren banget ya. Jadi dan pokoknya nggak sabar. Aduh, kayaknya aku jadi semakin pede loh sekarang Pak Ibnu. Kenapa? Karena banyak orang yang bilang bahwa Koprumnas ini tidak syariah atau apa. Justru kita belajarnya di jendela muslim ini dengan para ahli fikih-fikihnya. Dan insya Allah semoga Koprumnas juga melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi syariahnya. Kenapa? Karena kan kita memang ingin kedepannya ingin lebih sempurna. Tapi kan kita pakai adab, pakai ilmu. Nah kadang-kadang Pak, ilmu ini sering bentrok dengan aplikasi di lapangan. Nah, jadi Pak Ibnu, alhamdulillah banget, saya bersyukur. Semoga dengan jendela hati ini adalah harapan kita untuk mendapatkan usaha yang berkah dan juga untuk usaha yang lebih halal lagi. Kenapa? Karena kita jauhi riba, perbanyak sedekah. Jadi di sini kayaknya aku jadi semakin pede loh. Mungkin mereka butuh rumah secara ruhaninya, mereka butuh kajian-kajian dan juga yang paling menarik sebenarnya meningkatkan perekonomian. Nah, ini paling penting karena kalau bukan kita siapa yang akan memulai? Iya, gitu. Jadi kalau kayaknya ini memang jadi saya kayaknya gue banget gitu loh kan. Kami kembali lagi, kalau saya pribadi kembali lagi ke masa muda. Iya kan? Nah, sekarang saya lakukan ini dan rasanya aduh luar biasa. Mungkin ini satu kebanggaan buat Koprumnas ya, bahwa kita bisa memunculkan satu aplikasi yang kayaknya nggak ada duanya deh, hanya baru ada di Koprumnas. Keren. Ya, selamat malam semuanya ya. Jadi untuk Koperling dan jendela hati ini adalah fitur baru di Koprumnas ini yang akan mempermudah dan lebih meningkatkan lagi kemudahan-kemudahan yang ada. Di sini akan lebih maju lagi. Jadi kita bisa membantu banyak masyarakat muslim khususnya dan umumnya untuk yang lain biar bisa punya rumah dengan mudah, bayarnya juga bisa mudah, dan fitur-fitur yang terbaru serta kemudahan agar Koprumnas ini bisa tercapai di seluruh Indonesia di 514 kota dan kabupaten. Terima kasih. Menurut aku jendela hati itu palu gada. Ya, jadi mau waktu sholat tahu waktunya, mau wisata halal juga ada, mau pesantren online nih yang mager-mager di rumah
bisa tuh pesantren online gitu kan. Mau bantu UMKM juga bisa. Yang pastinya bisa konsultasi pribadi sama ustadz yang kalian pengen. Bisa Gimana? jual jilbab. Ih, bisa banget jual jilbab. Mantep kan? Jadi Jendela Hati itu aplikasi yang palu gada. Buat milenial pasti ajib banget sih. Udah wawancara dulu. Tidak mungkin. Iya. Di Kopruma serba bisa. Iya, semua serba bisa. Di sininya tuh lengkap. Aplikasi, fitur, semua panduan lengkap semuanya. Pokoknya aduh bener-bener oke. Itu yang namanya Koperumnas ya. Semuanya tuh bisa ada. Wah gitu, bayangin aja. Satu muat semua. Bayangin aja tas segede apa itu ya. Muat semuanya. Makanya stay tune, oke? Mereka tuh pinter. Jadi kalau setiap haji umroh itu Pak, Ya insya Allah di Jendela Hati ya, di aplikasi Caman Kopling ini ya, ini insya Allah mereka tuh bisa punya masa depan. Baik mereka mau punya rumah, mau punya kapling, mau punya tabungan emas, bahkan mau punya istri atau suami yang soleh dan soleha, insya Allah Jendela Hati akan menjadi wasilah Anda untuk dapat jodoh. Yeay, keren banget kan? Penasaran kan? Pengen tahu aplikasinya seperti apa? Cepet download ya di aplikasi Jendela Hati, dibagiin ke teman-teman. Siapa tahu ya teman-teman Anda juga bisa dapat jodoh nanti di aplikasi kami. Ya, jangan lupa saya Tante Besti ya melaporkan langsung ya dari Koprumnas langsung yang kita memang alhamdulillah mau launching. Jadi buat teman-teman mohon doanya. Saya Tante Besti di sini mau pamit undur diri. Kita insya Allah kita akan berkah dunia dan akhirat. Oke. Sekarang Tante Besti mau pamit undur diri. Saya bersama teman-teman kami di sini, kami mau pamit undur diri. Ya, yuk kalau saya panggil Jendela Hati, Anda bilang Indonesia bebas riba. Jendela Hati? Indonesia bebas. Indonesia bebas? Iya. Yes. Terima kasih semua. Yes, yes, yes.